ternyata di situ saya tidak membayangkan pada saat itu, di malam hari itu ternyata katanya ada Mbak Yayu seperti itu. Saya tidak terbayangkan seperti apa pada saat itu jika saya tidak fokus seperti itu bisa diganggu dan sebagainya. Saya tidak ada rasa takut itu sama sekali. Jadi sehingga hanya di pikiran saya tuh hanya harus terselesaikan seperti itu dan besok bisa terbayarkan sehingga saya puas dengan pekerjaan apa yang ditugaskan kepada saya seperti itu. Terima kasih. Saya bekerja di FEB UGM pada tahun 1989 dan awal saya kerja terkait dengan kerjasama antara PPA dan FEB UGM dengan PPNTU PT Telkom. Arti PPNTU PT Telkom arti kepanjangannya adalah penyelenggaraan penyetaraan program diploma ke program sarjana S1. Tugas dan tanggung jawab saya adalah di tahun 1989 sampai dengan 1992 sebagai sekretaris staf administrasi akademik dan administrasi keuangan. Antara lain yaitu membuat kontrak kerjasama, penyelenggaraan perkuliahan, tugas jaga ujian sampai penyelenggaraan wisuda S1, bahkan di administrasi keuangan seperti itu. Untuk tahun 1993 sampai dengan 2007 diangkat sebagai sekretaris dan staf administrasi ekstensi atau yang dulu namanya swadaya seperti itu. Lalu tahun 2007 sebagai pejabat sementara dan bendahara dana masyarakat program S1 swadaya dan koordinator urusan umum dan perlengkapan. Di tahun 2008 saya sebagai koordinator administrasi program swadaya. Tahun 2009 sampai 2013 diangkat sebagai Kasubsi Keuangan merangkap bendahara dana masyarakat program S1. Di tahun 2013 sampai 2019 sebagai Kasubsi Keuangan merangkap PPAPP Dana Dipa. Di tahun 2019 sampai 2023 sebagai Koordinator Keuangan dan Bendahara Dana Dipa. Tahun 2024 sebagai Koordinator Keuangan FEB UGM. Seperti itu. Terkait tanggung jawab saya sebagai koordinator bagian keuangan adalah berkoordinasi, menyusun, merencanakan dan merancang, serta mengembangkan, membuat konsep dan pengelolaan keuangan. Antara lain, mengatur dan menyelesaikan berbagai tugas administrasi keuangan, serta berkolaborasi dengan subbagian lain dalam penganggaran dan pengalokasian dana. Yang saya lakukan pada awal bekerja di FEB UGM yaitu pertama belajar untuk menyesuaikan diri. Saya berusaha belajar menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang sangat berbeda dengan yang saya alami pada saat itu saya sebagai mahasiswa masuk ke FEB itu karena pada saat itu masih kuliah dan sambil bekerja. Dan saya aktif sebagai penari waktu dulu di Pusat Latihan Bagong Kusutiarjo. Kedua, belajar beradaptasi dengan lingkungan. Di dalam bekerja, saya berusaha untuk menyesuaikan diri karena di FEB berhubungan dengan akademisi yang berhubungan dengan tenaga pengajar dan mahasiswa, sehingga saya dalam beradaptasi harus menjaga dedikasi, tata krama, sopan santun, disiplin, serta kejujuran yang sangat saya junjung tinggi dalam bekerja di FEB UGM.
Jadi dalam membagi pekerjaan dengan saya sebagai mahasiswa dan sebagai karyawan di situ, saya komitmen di awal bahwa saya sudah berkomunikasi dengan pimpinan kami bahwa kami belum selesai dalam hal ini, dalam masih tahap akhir, sehingga kalau misalnya saya perlu untuk bertemu dengan dosen untuk skripsi dan sebagainya, saya perlu waktu untuk izin tidak bekerja nanti setelah selesai ketemu dengan dosen, kami akan masuk kembali seperti itu, Ibu. Yang begitu, Ibu. Bu Ajeng. Untuk yang kedua, terkait yang saya hobi menari, itu memang sejak umur 5 tahun saya sudah senang menari kebetulan di Bagong Kussudiardja. Sejak itu sampai dengan waktu itu masih kuliah, masih bekerja sambari untuk menari begitu. Kebetulan di sini karena sejak kecil saya sudah menari, saya pada saat itu diajak ke Bagong ikut dalam Olimpiade di Korea Selatan waktu itu tahun 1987 kalau nggak salah. Itu ikut ke Olimpiade Korea Selatan, yaitu terus berkunjung ke negara-negara Asia, yaitu di Korea, Jepang, Singapura, Malaysia pada saat itu selama kurang lebih satu bulan untuk berkunjung ke negara-negara seperti itu dengan Bagong Kussudiardja. Dari situ pada saat itu saya juga punya pengalaman yang sangat unik di situ. Pada saat saya sudah bekerja menetap di proyek PPA dengan kerjasama dengan Telkom, pada saat itu saya ditawarin oleh Bagong Kussudiardja akan diajak keliling ke Eropa pada saat itu selama 6 bulan dengan kapal pesiar pada saat itu. Di situ kami persiapan untuk pentas di pesiar itu kan memang membutuhkan cukup waktu lama, sekitar 6 bulan untuk latihannya seperti itu. Saya pada saat itu belum bertanya kepada pimpinan kami apakah diperbolehkan atau tidak. Saya kan pada saat itu masih antara rasa senang, ya memang seperti itu, antara kerja dan untuk menari hobi saya seperti itu. Saya belum berkomunikasi, kita latihan sudah satu bulan kalau nggak salah. 1 bulan berlanjut karena mau urusan visa dan sebagainya. Pada saat itu saya ditanya selama Bagong, sekarang kamu harus ngurus visa, minta surat keterangan dari pimpinan kamu, apakah diperbolehkan atau tidak lah. Disitulah saya antara mau maju dan tidak itu saya bergejolak di situ. Nanti kalau diizinkan, bagaimana masa depan saya untuk bekerja. Tapi kalau tidak diizinkan, saya merasa, aduh kok ini tidak tidak kesampaian saya mau keliling Eropa seperti itu. Akhirnya saya beranikan diri untuk bicara kepada pimpinan, dan pimpinan yang tidak saya duga pada saat itu, pimpinan langsung bertanya, kamu mau kerja atau mau nari? Seperti itu. Akhirnya saya di sini sangat tidak terduga sama sekali bahwa karena saya selama ini akan menyalurkan hobi saya itu tidak ada terkendala di situ, tetapi setelah ada pekerjaan saya ada kendala seperti itu. Akhirnya saya Pak, saya akan merenungkan beberapa waktu dulu, kalau misalnya akan saya tentukan apakah saya akan terus minta izin atau keluar dari sini, saya minta waktu dulu waktu itu. Saya pikir saya diskusikan dengan orang tua dan kakak-kakak saya pada saat itu. Kakak saya yang sangat menginspirasi saya. Kalau kamu hanya nari, kamu akan nari terus seperti itu. Apakah kamu mau pekerjaan tarian seperti itu? Begitu. Apakah nanti ke depannya kamu juga akan menari terus seperti itu? Aduh, begitu saya ada kakak saya seperti itu, tapi saya memikir saya itu anak paling kecil di situ dan saya itu perempuan.
Kalau saya nanti hanya istilahnya hanya nari itu kan hanya main ke mana-mana seperti itu. Mungkin puas dan nari, tapi untuk setelah itu saya harus seperti apa, saya itu harus menentukan kehidupan saya yang akan datang seperti itu. Akhirnya saya menentukan diri sendiri bahwa saya harus kerja, tidak hanya cukup menari saja. Nari adalah hobi saya yang saya tanamkan di dalam hati saya seperti itu. Akhirnya pada hari yang ketiga itu saya matur ke pimpinan kami bahwa Bapak, saya sudah tekad kalau saya akan bekerja terus di sini seperti itu. Akhirnya ya sudah, kalau kamu sudah punya tekad seperti itu ya bekerja, silahkan dilanjutkan. Untuk itu kami selanjutnya tidak gampang kami bicara dengan Pak Bagong Kussudiardjo karena pada saat itu sudah latihan 1 bulan lamanya begitu saya di situ. Akhirnya saya beranikan diri untuk matur ke Pak Bagong. Pak Bagong agak memang temporer ya, kalau Pak Bagong itu memang agak ini disiplin dan sebagainya. Kenapa kamu sejak awal tidak bilang kalau kamu tidak bisa begitu pada saat itu? Ya mohon maaf karena ini pada saat itu saya belum berani untuk mengaturkan kepada pimpinan. Resiko apapun yang akan Bapak berikan kepada saya akan saya terima seperti itu. Saya bilang, ya sudah, kamu tidak ikut, risikonya pada waktu beberapa kali nanti tidak diikutkan di dalam pentas-pentas atau apa, oh enggak masalah saya seperti itu. Jadi memang pada saat itu saya memang berat sekali karena itu ya, karena keinginan untuk berkreasi di luar negeri itu jarang, untuk kesempatan itu sangat jarang dan tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Tapi ya apa boleh buat, saya sudah menentukan tekad saya dan akan menentukan kehidupan saya yang akan datang seperti itu. Yang saya rasakan selama bekerja di FEB UGM yaitu saya itu sangat senang dan merasa nyaman. Di awal kami juga sudah matur bahwa saya di FEB sudah saya tentukan saya sudah mantap untuk kerja di sini, sehingga saya merasa nyaman, senang karena pimpinan dari fakultas, tenaga profesional dan tenaga kependidikan itu sangat ramah dan sangat baik dan sangat memperhatikan dan dapat bisa bekerja sama dengan secara profesional seperti itu. Di samping itu kami dalam bekerja itu tempat dan kenyamanan juga perlu begitu bagi saya, sehingga kebetulan di FEB itu sangat memperhatikan sarana dan prasarana untuk mengikuti secara periodik menyesuaikan teknologi dan perkembangan yang masa kini sekarang ini. Di tahun 2014 saya ikut mengawal di bidang keuangan terkait akreditasi AACSB, sehingga sampai tercapainya FEB mendapatkan akreditasi AACSB tersebut, sehingga berdampak kepada tenaga profesional mendapatkan kesejahteraan dari pimpinan kami. Begitu, terima kasih. Nilai-nilai yang saya pegang dan terapkan selama bekerja di FEB UGM, kebetulan saya ditugaskan di bagian keuangan, maka saya terapkan ada 7 poin yang harus saya terapkan di bagian keuangan. Pertama, berorientasi pada pelayanan, yaitu kepada dosen, kepada mahasiswa, kepada tenaga profesional, kepada mitra kerja, serta masyarakat pada umumnya. Kedua, akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang ketiga, kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Keempat, harmonis,
menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kelima, loyal, menjaga nama baik pimpinan, instansi, serta menjaga rahasia. Yang keenam, adaptif, cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, terus berinovasi, dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Yang ketujuh, kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama, dan menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Momen yang paling berkesan pada saat itu di tahun 2013, saya diangkat menjadi Kasubsi Keuangan di program S1 dan menjadi PPABP, artinya Petugas Pengelolaan Anggaran Belanja Pegawai PNS. Di mana pada saat itu saya tidak tahu sama sekali aplikasi gaji PNS terpusat tersebut, yang dinamakan aplikasi GPP. Saya berusaha belajar sistem tersebut dengan bertanya kepada pemroses sebelumnya dan kepada teman-teman PPABP di fakultas lain, namun hasilnya tidak memuaskan dan tidak maksimal. Untuk itu saya harus berkonsultasi ke KPPN berulang kali karena pada saat itu hanya ada waktu 1 minggu, harus gaji tersebut harus terproses dan harus terbayar pada saat itu. Sehingga kami berulang kali ke KPPN sampai bolak-balik terjadi seperti ini, apa yang harus kendala, apa yang harus saya lakukan. Saya balik lagi ke KPPN, balik lagi ke fakultas. Setelah itu saya tanyakan ke UGM segala seperti itu. Akhirnya pada saat itu saya tidak mengenal waktu dalam belajar dan belajar karena harus entry data satu demi satu dan tidak terasa pada saat itu deadline tinggal 1 atau 2 hari. Begitu saya mengerjakan entrian tersebut sampai dengan malam hari di pukul 21.30 pada saat itu dan masih ada di kantor. Semua sudah sunyi senyap dan teman-teman semua sudah pulang semua. Dan pada akhirnya pekerjaan itu selesai dan bisa terproses keesokan harinya dengan tepat waktu dan sesuai harapan saya. Namun setelah keesokan harinya sudah tercapai, sudah terbayar semuanya, saya cerita sama teman-teman seperti itu. Ternyata di situ saya tidak membayangkan pada saat itu, di malam hari itu ternyata katanya ada Mbak Yayu seperti itu. Saya tidak terbayangkan seperti apa pada saat itu jika saya tidak fokus seperti itu bisa diganggu dan sebagainya. Saya tidak ada rasa takut itu sama sekali. Jadi sehingga hanya di pikiran saya tuh hanya harus terselesaikan seperti itu dan besok bisa terbayarkan, sehingga saya puas dengan pekerjaan apa yang ditugaskan kepada saya seperti itu. FEB menjadi tempat kerja yang spesial bagi saya karena saya mengawali karir saya bekerja di FEB UGM sejak belum lulus kuliah dan belum menikah. Dari masih menjadi tenaga honorer sampai diangkat menjadi PNS, bahkan dapat menyelesaikan masa tugas saya sebagai PNS. Kurang lebih bekerja di FEB UGM selama 35 tahun. Pesan untuk teman-teman staf profesional adalah bekerja itu ibadah dan amanah, sehingga bekerjalah dengan baik agar kamu juga akan dipertemukan dengan orang yang baik pula. Kedua, yaitu tahap untuk meraih kesuksesan
itu panjang, dan dari persiapan, percobaan, ujian, dan kemenangan. Yang ketiga, bekerjalah secara rajin dan tekun, maka nantinya akan menikmati hasilnya. Begitu. Harapan untuk masa depan FEB UGM, semoga Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM menumbuhkan pemimpin di masa mendatang dalam bidang ekonomi dan bisnis terkemuka dan selalu terdepan di kelas internasional.